Sekarang kita akan menghadapi peradaban uranium. Iya. Di mana itu uranium akan bekerja bukan lagi peradaban emas, tapi peradaban uranium yang di mana orang itu berpikiran lebih canggih lagi. Pak Prabowo itu satu darah dengan saya. Ya. Dari Pangeran Diponegoro. Sang Bima Suci, dia merantau ke Bima, nikah dengan Ratu Tasi Sarinaga, lahirlah keturunan saya, Raja Indra Jambru dan Indra Kumala. Adam dan Hawa atau Adam and Eva, itu kan ketika makan quote and quote buah kuldi, itu kan pelajaran pertama yang dipesankan Tuhan. Buah apa sih? Buah keabadian. Buyutnya Presiden kita Soekarno ternyata dukun, Bang. Mendeklarasikan diri sebagai dukun. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com. Kembali kita ada di special interview cumi-cumi.com dan saya adalah host tamu di sini. Di depan saya ini ada Bang Gus Irfan. Iya, Irfan pasti. Gus Irfan atau ada Bang Gus Irfan ini? Kalau di istilah pesantren biasanya nggak pakai Bang. Oh, jadi Gus Irfan aja. Ya, cuman saya lebih senang kalau udah di dunia entertain dari beliau ini, saya nggak usah pakai gus-gusan. Jadi apa? Langsung Irfan Osi aja. Irfan Osi. Ya, nggak usah pakai Bang, nggak usah pakai Gus. Jadi Irfan Osi. Ya. Jadi di depan saya ini ada Irfan Osi. Irfan Osi, ya. Dan sebelahnya Irfan Osi ada temennya. Ya. Ini yang meng-create saya menjadi viral beliau ini. Ya. Saya ngaku di depan publik ya. Termasuk nama istilah Osi dari beliau. Oh, beliau ini siapa nih namanya? Mang Firdaus. Namanya beliau. Oh, beliau. Ini Nengrat dari Bima. Ya. Nama saya beliau. Jadi pemirsa, ini di depan saya ini bersahabat, dua sahabat lama ya. Yang kemudian dua-duanya berkarir, satu di pengacara dan entertain, satu penasihat hukum, satu penasihat spiritual. Pemerhati sosial, spiritual, budaya. Ya budaya lah. Irfan Osi ini pemerhati sosial, budaya dan sejarah juga ya. Sejarah Islam juga ya. Sejarah Islam, non-Islam pun juga dikit-dikit. Dikit-dikit ya. Ini kan dua-duanya ini pakai baju yang eksentrik ya. Cuman topinya kebalik nih, harusnya kan baju ungu dengan topi ungu kan begitu. Ini baju dia memang ungu, dia apa sih? Karena ngefans sama saya. Iya, ngefans sama beliau kan. Ngefans sama Bang Iya, harus. Makanya saya mengakui termasuk yang memberi nama Osio beliau ini. Nah, coba cerita deh dulu kenalnya di mana sih? Minum. Kalau dalam Islam kan ada istilah al-arwahu junudum mujannadah. Jadi ruh itu akan seia sekata kalau memang di alam ruhnya dulu kompak. Jadi insya Allah saya dengan beliau itu sudah bergesekan ruh ketika di alam ruh sebelum kita hidup di dunia. Itu ada dalilnya arwahu junudum mujannadah. Ruh itu seperti pasukan baris berbaris. Kalau di alam ruhnya kompatibel, match, di sini juga kompatibel. Kalau di sana nggak kompatibel, nggak seirama, di sini pun juga nggak seirama. Jadi, dari alam roh udah berteman ini ya? Ya. Itu dalam agama Islam ada dalil seperti itu. Waktu di alam roh dia jual pisang di pasar, saya yang belinya. Saya yang belinya, jadi ketemu lagi. Ketemu lagi. Penjual sama pembeli. Iya. Kan tidak ada kebetulan dalam hidup ini, semua kan udah dicatat. Oh, dicatat. Iya, termasuk ketemu Bang Diulipa ini. Oh iya. Jadi ini pemirsa, ini roh-roh yang dulunya sekarang ketemu jadi manusia. Ada aja. Iya. Halo, Bang Firdaus dulu kenalnya bagaimana nih bisa ini sampai akrab begini nih? Saya yang menghampiri beliau. Oh, saya menghampiri beliau. Menghampiri. Saya ngefan sama beliau. Ngefan apa ngefans sih? Ngefans. Saya ngefans sama beliau, menghampiri beliau. Kalau ngefans kurang, saking ngefans jadi ngefans. Jadi waktu saya viral pesulap merah. Ya. Jadi pengacara para dukun. Tahu-tahu dia datang. Ke rumah. Datanglah. Wah, pakai Harley Davidson. Tunggu. Rumah saya bergetar semua nih. Saya pegangan tiang. Kenapa bergetar nih? Nggak taunya ada Gus datang. Seorang Gus datang pakai Harley Davidson. Tapi nama Harley Davidson. Harley dibuang. Apa Harley apa? Harley Davidson. Harley dibuang. Datang ke rumah. Iya, habis pakai Harley harus masuk bengkel dibuang. Iya. Karena merasa ada panggilan, kok ini ada chemistry dengan saya gitu. Oh iya. Sebagai pemerhati budaya, saya harus melengkapi beliau. Dia sudah benar, cuman
lebih saya warnai gitu loh. Iya. Jadi saya lagi di lantai 3, tahu-tahu, Pak, maaf Pak, ada orang aneh tampilannya. Mau ketemu Bapak. Siapa? Coba buka CCTV. Bukan CCTV. Ini orang kayak megang Tropos Elektros. Apa manusia ya? Saya lihat di situ. Enggak tahu ya. Ternyata teman satu roh di alam sana. Iya, ternyata teman satu roh dia. Udah yakin itu teman satu roh di alam sana? Dia jual pisang, saya yang beli itu dulu. Oh, iya, Waktu di iya. alam roh. Sekali lagi ada aja cerita. Makanya kalau beliau tampil, orang juga nanyain saya, begitu saya tampil sendiri juga orang nanyain beliau. Ya, Betul. mana nih? Iya. Temennya. Iya. Betul. Bahkan saya tanya temennya mana nih? Ini temennya kan. Cuman baju sama topi ketukar-tukar aja. Jadi saya lagi itu memang banyak didatangi oleh orang-orang aneh waktu saya. Waktu Ini viral. nggak aneh, tapi ada lagi yang lebih aneh. Jadi saya waktu viral Heeh. ya, dukun itu, saya ada lagi orang yang sampai datang bawa kamera, seperangkat kamera, ya 3 mobil, 4 mobil. Tahu saya ditodong kamera, ya kan. Nggak taunya orang yang bisa hidupin orang mati. Tolong Pak Firdaus, ajak saya akan ceritakan bahwa goib itu ada. Ya. Saya bisa ngidupin orang mati. Hah? Yang bener Pak. Baru-baru minggu kemarin saya hidupin dari mana? Dari Arab Saudi katanya. Orang mati di Arab Saudi saya hidupin 3 hari hidup. Orang gila itu mah. Wah, saya bilang ngeri juga, udah datang ini soak saya. Dia cerita tentang langitan ya kan. Saya bilang ini gue salah alam Pak. Apa sih gue dari datangin orang begini. Nyesel banget ngambil job pengacara dukun gitu. Tapi nggak masalah, ada hikmahnya gitu. Iya, cuman kenapa saya berani membela beliau? Karena memang literasi dukun itu adalah sebuah profesi, bahkan itu leluhurnya Presiden kita Soekarno. Ada di dalam catatannya sejarawan tentang Babat Sepehi, perang Babat Sepehi, yang akhirnya harta kekayaan Yogyakarta diambil Inggris zamannya Raffles. Oh, Itu bukan Belanda. Raffles, perang Geger Sepehi itu ketika Inggris menghancurkan Kesultanan Yogyakarta. Dan salah satu pahlawannya namanya Mangkudiningrat. Di dalam catatan Geger Sepehi ditulis jabatannya sebagai dukun kraton. Tahun berapa itu? Itu salah satu leluhurnya atau canggahnya Presiden Soekarno. Saya berani bertanggung jawab di sini. Presiden Soekarno adalah keturunannya dukun kraton Pangeran Mangkudiningrat Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dukun kraton. Dukun kraton itu di dalam itunya ada pengakuan. Dukun itu apa sih bahasa lainnya? Dukun itu Tabib ya, atau sinonimnya tabib. Kalau bahasa Eropanya dokter, seperti kiai. Sinonimnya ulama. Sinonimnya bukan kahin ya, ustadz. bukan kahin. Bukan. Kalau kahin bukan dukun. Penyihir. Makanya orang Jawa mayoritas itu menikahkan anaknya menggunakan dukun pengantin. Zaman dulu. Sampai sekarang. Sekarang. Anaknya Pak Jokowi juga menikahkan pakai dukun pengantin. Saya ngomong begini depan publik loh. Iya. Emang Dukun pengantin ya. dukun Bukan pengantin. penghulu, bukan. Enggak, ketika pakai dukun pengantin untuk rias wajah. Oh, rias wajah. Kalau orang Jawa kan begitu. Iya. Ada nyari harinya, ada baca mantranya. Iya. Segala macam. Kalau konteks dukun itu semua sesat, berarti mayoritas orang Islam di Indonesia adalah sesat karena mayoritas orang Islam di Indonesia suku Jawa. Iya. Soalnya kan Jawi. dukun Sulit, ini di debat sulit. Iya, kalau pakai budaya Jawa, dukun ini kan konotasinya positif ya. Karena sejak politik etis 1900 berbau tradisional itu digeser oleh Belanda. Makanya ada politik etis, adanya sekuler. Makanya ada istilah sekul. Dulu namanya pesantren, kalau enggak padepokan. Iya. Pendidikan kita. Tapi digeser dengan namanya sekul. Jadi pemisahan antara agama dengan umum. Padahal dari dulu Sekuler. Jadinya school. Sekolah. Sekolah itu bahasa Belanda, kalau school dari Inggris. Saya sampai mempelajari sampai sedetail itu. Iya. Jadi kalau bisa saya luruskan secara akademis. Tadi masih bengkok. Enggak, beliau tadi agak bengkok, makanya saya luruskan. Takut multi tafsir, jadi saya luruskan lebih spesifik lagi. Kirain tadi udah lurus kan, Mas. Iya. Gitu. Makanya saya luruskan lagi bahwa perbedaan antara sekuler tadi dengan tradisi atau kebudayaan itu beda, sangat kental. Karena peradaban dengan kebudayaan itu beda. Kalau kebudayaan itu tidak bisa dirubah, karena dia itu sifatnya permanen. Tapi kalau peradaban bisa berubah-berubah sesuai dengan keinginan dan pemahaman kehidupan di satu wilayah gitu. Misalnya hari ini kita udah banyak banget orang yang dugem, udah nggak ada yang bakar menyan gitu. Ya udah kita dugem-dugem aja. Yang dulunya pakai belangkon, lepas belangkon dia masuk ke. Makanya jangan heran sekarang banyak orang yang dulunya berbudaya, tapi karena peradaban masuk, banyak peradaban-peradaban baru, akhirnya
kebudayaan itu mengikuti keinginan daripada peradaban. Berubah juga kan kebudayaan Berubah itu, akhirnya. Akhirnya berubah juga. Walaupun sebagian ada yang masih idealis. Betul. Mempertahankan kebudayaan gitu. Karena kebudayaan itu sumbernya, tapi beda dengan agama. Karena agama itu kan cara orang beribadah kepada Allah, pada Tuhannya. Jadi itu agama, tata cara beribadah. Kalau masalah budaya secara empirik ya, secara berubah secara dinamis. Jadi karena adanya tadi peradaban. Nah, hari ini kita menuju ke peradaban yang memang peradaban era emas ya, peradaban uranium lah kalau saya bilang. Udah makin ngeri kan. Sekarang kita akan menghadapi peradaban uranium. Di mana itu uranium akan bekerja bukan lagi peradaban emas, tapi peradaban uranium yang di mana orang itu berpikiran lebih canggih lagi. Kalau kemarin kita menciptakan pesawat tempur, menciptakan nuklir, hari ini orang lagi berpikir bagaimana cara saya nyampe ke 350 juta galaksi yang ada di dunia, di alam semesta. Ini lagi pikir orang gitu. Sementara UFO juga udah nyampe sini kan katanya kan, alien apa segala. Nah ini peradaban uranium gitu. Mungkin nanti akan masuk ke thorium dan tanah jarang. Yang kita nggak tahu juga. Lebih gawat lagi kalau tembus tanah jarang ya udah. Bang Irfan Osi setuju nggak sama pandangan-pandangan dari Bang Firdaus? Ini kan di alam roh udah ketemu, mereka udah ketemu. Setuju. Makanya harus kalau emang dari Bang Diolipa ada sanggahan, apa yang disanggah nanti saya menjawab tentang sanggahannya. Kalau nggak setuju dengan beliau, saya akan mendukung beliau. Beliau ini adalah beliau, jadi beliau memang bisa menjelaskan tentang saya gitu. Betul. Karena dia tahu sejarah. Kenapa sih beliau ini hadir hari ini? Karena saya kemarin kan viral gara-gara saya bilang Pak Prabowo itu adalah cucunya Pangeran Diponegoro. Iya kah? Dan saya adalah. Sebentar, Pak Prabowo. Ini Prabowo yang mana nih? Prabowo Subianto presiden. Presiden? Iya kan kemarin kan Pak Prabowo cucunya Pangeran Diponegoro. Cucu apa cicit? Ya, cicit. Keturunan. Ya, keturunan darah dagingnya. Lalu saya bilang Pak Prabowo itu satu darah dengan saya. Ya. Dari Pangeran Diponegoro. Pada ketawa orang netizen. Nah, itu nggak tahu karena nggak tahu sejarah tuh. Coba cerita deh, silsilah dulu. Siapa yang mau cerita nih? Beliau nanti saya nambahin. Jadi di zaman dahulu kala, ya orang Nusantara yang paling pertama itu adalah orang manusia yang sempurna itu adalah Jawi. Suku Jawi. Jawi itu global ya, nggak Jawa, Pulau Jawa ya. Jadi Jawi itu sampai ke Filipina, sampai ke ini. Jadi Nusantara namanya. Jadi suku itu gabungan daripada kerajaan-kerajaan, termasuk Sang Bima itu berasal dari kerajaan Salakanegara di Sunda sini Banten. Sang Bima Suci dia merantau ke Bima, nikah dengan Ratu Tasi Sarinaga, lahirlah keturunan saya Raja Indra Jamrud dan Indra Kumala. Di mana itu? Di Bima sana. Bima itu Nusa Tenggara Barat. Ya. Nah, di NTB. Lalu Indra Jamrud hijrah ke Jawa, Indra Kumala hijrah ke Sulawesi. Menyebar agama Hindu gitu. Pada waktu itu berdua. Pada saat itu berdua adik kakak itu. Lalu Indra Jamrud lari ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah inilah menyusun kekuatan sehingga adalah Gajah Mada gitu loh. Gajah Mada adalah sepupu dari kerajaan kami gitu. Saudara sepupu gitu dari kerajaan kami. Maka lahirlah turun temurunnya yang bernama Diponegoro dari Ratu Ageng. Cucunya Indra Jamrud itu namanya Ratu Ageng. Ratu Ageng ini nikah dengan Kiai Bengkel Jamus dari Jawa Tengah. Nah, Bengkel Jamus ini turun temurun akhirnya lahirlah tadi kerajaan Jawa Jogja itu. Lahirlah Diponegoro. Nah, beliau yang jelaskan lah ya. Ini kan silsilah yang aut-autan sebenarnya. Enggak, jelas. Kalau Diponegoro dengan Prabowo Subianto dan termasuk Diponegoro dengan Bima, jelas. Bukan cocok logi. Pak Prabowo pun mungkin tahu beliau tuh keturunan Raja Bima, dia tahu. Bukan. Gitu. Karena kami orang Bima mengakui Pak Prabowo. Pak Prabowo sekarang kan ini kan presiden. Iya. Nah, hubungan dengan Diponegoro kan cicit atau keturunan di bawah cicit, maksudnya di bawah cicit. Istilahnya garis besarnya kan cucu gitu aja. Coba bisa jadi gini, diperjelas nih. Ini saya kan sahabatnya Tubagus Mogi Nur Fadil. Coba dibuka dulu deh, bukan di catatan lu kan lu punya. Ya, Trahwali Songo. Buka dulu. Sebentar. Biar nggak salah. Ya. Jadi dikatakan di sini kita bertanggung jawab ya. Jadi dari Pak Prabowo Subianto nih ya, presiden kita. Bapaknya presiden siapa ke-8. tuh? Bentar. Bapaknya Bin ya, Pak Prabowo Subianto, Bin Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang ekonom ya dan menteri pada masa awal Republik Indonesia. Bin atasnya lagi alias kakeknya Pak Prabowo Subianto, Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, pendiri Bank Indonesia, tokoh nasional. Bin siapa lagi? Raden Ayu Joyo Atmojo, ya, maksudnya binti Raden Ayu Joyo Atmojo binti Raden Tumenggung Joyo Diningrat
Ben Bendahara Pangeran Haryo BPH Mordaningrat Ben Sultan Hamengkubuwono II, Ben Sultan Hamengkubuwono I, Ben Susunan Amangkurat IV, Ben Susunan Pakubuwono I, Ben Susunan Amangkurat Agung I, Ben Sultan Agung Mataram, Ben Susunan Hanyokrowati, Ben Panembahan Senopati pendiri Kerajaan Mataram Islam, Ben Ibu Nyai Sabinah binti Pangeran Sone, Ben Raden Ayu Sonan Kidul, binti Sunan Mojo Agung kedua, Pangeran Wijaya Kusuma atau Pangeran Kusuma Diningrat, ke atasnya dari berbagai jalur, tapi salah satunya Sunan Gunung Jati kedua alias Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah itu kakek buyut Ya. kita. Diponegoronya di mana itu? Nah ini kan tadi disebutkan. Ada. Iya. Karena itu kaitannya dengan tadi Hamengkubuwono. Pangeran Diponegoro kan putra daripada Hamengku. Hamengkubuwono ketiga. Jadi putranya yang nggak mau jadi raja. Iya. Iya. Karena beliau itu jiwanya pemberontak seperti kita. Iya, sekali lagi Pangeran Diponegoro itu putra kandung daripada Sultan Hamengkubuwono Hamengkubuwono. ketiga. Putra Jadi kandung. kesimpulannya Ah. Pak Prabowo ini bersaudara sama Saya sama Ada saya. kaitannya dengan Bima. Iya. kayak bersaudara juga dengan Hamengku yang sekarang ini. Iya. Bukan saudara lagi, Bukan emang saudara lagi. darahnya. Satu darah ya. Sama Iya. sama Hamengkubuwono, sama ini itu Ya saudara kembali kalau semua. di alam roh dulu itu ketemu nggak sih sama Prabowo sama-sama Tanya alam roh? yang di dalam Lu itu coba. sering ke alam roh. Jadi gua kan belum segala, pernah. segala sesuatu kan tergantung timing. Cepat atau lambat pasti kita akan ketemu kalau emang dari dulunya itu chemistry. Kan tadi saya bilang, Ya. ketika di alam ruh itu kompatibel, maka di alam dunia ini juga kompatibel. Kalau di sana sudah nggak cocok, di sini pun nggak cocok. Mhm. Gitu loh. Jadi kalau saya luruskan, kan banyak primun Jawa yang menyebutkan bahwa suatu saat akan hadir Ratu Adil. Kalau saya menilainya, saatnya lah Ratu Adil itu udah hadir. Siapa Ratu Adil itu? Ya Pak Prabowo. Ratu Adil yang sesungguhnya itu ya Pak Prabowo. Bukan Pak Karno. Bukan Pak Pak Harto, Prabowo. Pak Harto. Pak Prabowo hadir di saat orang mencari keadilan. Nah sekarang Pak Prabowo ini Ratu Adil. Karena beliau tuh cucu dari kerajaan kita. Ratu Raja- Adil itu konteksnya berbagai macam ya tafsirnya. Tidak mesti Ratu Adil kaitannya Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Enggak, Iya, karena ada iya. berbagai ini ya, klasifikasi. Makanya Belanda dari sekian presiden, hanya Pak Prabowo yang dipercaya untuk dikembalikannya Oh ya, artefak-artefak. ini ada cerita Iya. Pak Prabowo menerima kembali artefak-artefak ya. Artefak. Betul. Karena beliau Iya. cucunya raja. Barang-barang kuno. Ya. Yang sempat dibawa keluar dari Indonesia. Indonesia. Termasuk tadi yang saya bilang ketika Geger Sepehi, Ya. penghancuran kerajaan Ngayogyakarta ketika itu Ya. oleh Inggris. Kan waktu itu Belanda sempat kalah dari Inggris, akhirnya Raffles atas nama Inggris, kan orang Inggris itu kan, itu mewakili Inggris menyerang kerajaan Yogyakarta, diambillah berbagai semua kekayaan di sana, entah literasi bukunya, Mhm. peninggalan keris segala macam, diangkut besar-besaran. Dikembalikan ke Pak Prabowo. Ada yang ke Inggris, ada yang ke Belanda. Karena Belanda dan itu nggak berani megang apa pusaka-pusaka Nusantara, kita nggak berani mereka. Mereka hanya mengamankan saja dan memberikan kepada cucu raja yang tepat. Ya Pak Prabowo diberikan. Beliau cucu raja. Nah, nanti Pak Prabowo dapat tugas untuk mengumpulkan keluarga-keluarga raja seperti kami ini. Jadi saya dikumpulkan nanti sama Pak Prabowo sama siapa, akan dibentuklah tim kesultanan atau kerajaan seperti zaman dulu sebagai Iya. penasihat presiden. Iya. Gitu. Ini Bang Agar Firdaus kan akhirnya kan dianggap raja juga ini kan. Kalau dari silsilah kan. Cucunya cucu, raja ya. cicit, cucu, cicit. Kalau Gus Irfan dianggap raja juga apa enggak nih? Kalau di istilah pesantren, pesantren kan miniatur daripada kerajaan. Iya. Makanya kiai itu biasanya kan hubungannya dengan raja-raja Penasihat, atau sultan. penasihat beliau. Nah, makanya di dalam pesantren ini kan lagi viral nih tentang pesantren nih. Mhm. Kemarin salah satu TV nasional, kita nggak usah nyebut merek Iya, ya. Trans 7. Aduh, ya udahlah Ya terserah udah lah. setuju kan? Secara Jangan usah budaya, disebut. secara budaya kan Iya. Ada angka 7-nya, ada- jangan sebut. ada Jangan disebut trans 7-nya, ada angka 7-nya gitu aja. Atau Ada- trasnya enggak usah nggak sebut 7 aja. Ya 7 aja, Ah, jangan jadi jangan sebut jadi trans jangan 7. sebut trans 7, enggak enak. Enggak enak. iya. Kita pura-pura enggak tahu aja, jadi 7 aja udah. Iya. Ntar viral takutnya. Iya. Iya. Kenapa mesti Bentar, acaranya apa sih itu? Eh? Saya juga belum tahu di acara apa? Menyoal masalah pesantren yang salaman, Di cium mana tangan, itu? Di program jeruk apa itu ya? dilempar-lempar. expose? Expose. Nah, Eh, Jangan jangan disebut dong. disebutin, ekspor jangan. Tahu Trans 7 sama ekspor itu jangan sebutin. Oh, gitu ya. 7X gitu Tadi udah aja kandung udah. tuh 7 kerandung. Jangan, tak kedengeran sama netizen. Wah. Aduh, nanti Netizen tahu. maaf ya, pura-pura nggak denger aja ya. Sorry. Pura-pura nggak denger aja netizen ya.
Nah, coba lanjut Ya, pesantren. lanjut lagi. Jadi Mm-mm. pesantren kan ada istilah kepemimpinan turun-temurun. Hmm. Itu konsep negara, konsep barat atau kerajaan saya tanya? Konsep sekuler atau kerajaan? Turun-temurun tuh. Kerajaan. Makanya ada kiai, ada gus. Mm-mm. Sama kan? Ada sultan atau raja, ada pangeran. Ya. Ya kan? Begitupun juga andap asornya sopan santunnya dengan kiai, dengan keluarga kiai, quote and quote mirip gak dengan kerajaan? Ya. Mirip. Mirip. Ada kiai juga, ada santri lihat kiai juga gini. Tapi jangan divonis itu sebagai Konotasikan. perbudakan. No, Iya, itu tidak. kesopanan. Ke adab Adab budaya kita. dan Mau budaya. kerajaan, mau pesantren, just the same, sama aja. Tapi bukan dalam konteks feodalisme yang perbudakan. Kita nggak setuju. Karena apa? Kerajaan dan kesultanan di Indonesia kan mayoritas di sini kan kerajaan kesultanan kan Islam ya, termasuk ya di Iya. Bima ini. Itu juga ada bagaimana pesan kita membebaskan perbudakan. Lah nggak mungkin namanya kerajaan kesultanan atau pesantren yang notabene-nya itu turunan ke atas sampai ke Ya. Nabi Muhammad itu mesti memperbolehkan perbudakan. Nggak boleh, Nah, gitu nggak loh. mungkin, nggak mungkin. Nah, jangan dilihat sekilas mungkin gini-gini. Oh, enggak, itu sopan santun. Nah, adapun kayak santri-santri yang lagi viral kemarin mungkin membantu kerja untuk pesantrennya, itu mereka ibaratnya kayak dulu kerajaan kesultanan ada rakyat segala macam Iya. bareng-bareng. Ya kayak kerajaan Yogyakarta juga orang masyarakat Implementasi setempat dari gotong royong, gotong royong, bukan perbudakan. bukan perbudakan. Mereka rela. Sukarela. Kalau perbudakan tuh apa sih? Perbudakan Pandangannya Bang ini. ya Bang kan slavery kan, budaya. Mm-mm. saya Oke. jelaskan. Oh, jelasin aja Bang Hmm. Firos. Kalau perbudakan itu orang disuruh-suruh tapi nggak dikasih manfaatnya. Enggak, kalau bukan nggak dibayar. bukan gaji aja, Bukan. nggak dikasih manfaat atau ilmu. Betul. Orang disuruh-suruh doang, dicambuk itu perbudakan. perbudakan. Dipukulin nggak dikasih makan. Tapi kalau ini dikasih makan, dikasih ilmu, dikasih tata cara beradab dan lain-lain. Ya. Akhirnya dia meresapi ilmu itu dan patuh kepada gurunya. Betul. Kalau disuruh, yang penting selama itu suruhannya benar ya. Kalau suruh bangun pesantren, pasti mereka cari pahalanya. Kalau pesantren ini berdiri, akan berapa ribu orang yang mendapatkan ilmu tentang keislaman. Makanya mereka berlomba-lomba untuk menaruh amalnya di situ. Akhirnya mereka mati syahid kan, ada yang meninggal Betul. syahid. Ya. Para suhada-suhada gitu. Betul Bang Ketum. Jadi kan konsep rezeki itu kan tidak mesti uang cash, uang duit. Ya. Iya. Ilmu itu juga rezeki. Ya. Jadi santri mungkin atau mungkin rakyat keraton atau kesultanan itu nggak dibayar secara materi uang, tapi dari manfaat ilmu, manfaat yang lain itu juga bagian daripada rezeki. Jadi memahami, makanya jangan dipahami secara konsep pemikiran sekuler, nggak nyambung. Nggak bisa. Karena Indonesia sendiri juga nggak bisa pure dikatakan negara sekuler. Contoh nih ya, Ya. masih ada istilah kerajaan-kerajaan untuk negara nation yang sekarang dikenal negara modern. Pamong Praja. Pamong Praja. Ya. Oke? Sampai Pramuka tuh. Iya. Praja Muda Karana. Ya. Pak Karno pun dipanggil kepada Duli yang Paduka yang mulia. Surat-suratnya banyak itu. Jadi Indonesia ini bisa dikatakan Semi monarki. Nggak Iya. bisa itu. Makanya kan di dalam proklamasi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain itu tidak hanya kaitannya dengan penjajah Jepang, tapi juga kaitannya dengan kerajaan-kerajaan. Makanya kan tahun 45-46 kan di Sumatera kalau kita paham sejarah, itu kan terjadi pembantaian kesultanan-kesultanan oleh kaum kiri. Dibunuh keluarga raja. Termasuk kakek buyut saya, Itu dibunuh. Sultan Ismail Muhammad Shah. Jadi mereka masih punya otonomi. Kan ibaratnya itu kan fasal dari kerajaan, ibarat Iya. negara kepangeranan. Masih ada. Makanya salah satunya daerah istimewa Yogyakarta. Dulu ada beberapa daerah istimewa Yogyakarta, Aceh, Ya. Bima. Bima Terakhir juga ada Bima. juga, ya. Bima daerah istimewa tapi gagal karena Jadi kan kita bicara sistem kerajaan, kemudian paralel juga ya dengan sistem pesantren. Betul. Itu sama aja. Ya. Inggris, Belanda juga kerajaan juga. kerajaan Ya, juga. kerajaan juga. Mereka satu kerajaan itu kan dari Yunani, Romawi apa segala itu kan dari dulu zaman Herculius, Iya. zaman Kaisar Kisro apa segala itu kan Iya. waktu berperang akhirnya turunlah Rasulullah ya kan Ya. yang menjadi raja Islam, dia kirim surat kepada Kaisar Kisro dan Herculius yang telah berperang selama berabad-abad. Dia bilang daripada kalian ribut mendingan masuk Islam kan. Kan surat Rasulullah itu bisa dianggap konyol sama mereka gitu. Iya. Kok ini orang baru si Muhammad ya kan. Alhamdulillah ya. Iya. Saya manggilnya perumpamaan gitu. Iya, perumpamaan Ya, aja deh. Ini Jangan si Muhammad nongol-nongol toto
nyuruh gua damai, udah tuh gua anak ribut masih kisrok kan nyembah matahari. Kalau Hercules kan Kristen gitu. Iya. Baik, Kekristenan gitu. Bang Firdaus ini kan bintangnya 5. Kalau Bang Irfan kita panggil abang aja lah ya. Ya, Ya, ini ada bintang sama ini apa nih? Lambang apa ini? bulan bintang Bulan ini bintang. termasuk di Ansor Banser kalau kita Banser. paham. Itu di ujungnya kan NU bintang 9, tapi khusus untuk Ansor Banser itu aja logonya juga bulan bintang, bukan berarti Masumi ya. Iya. Atau partai bulan bintang bukan. Di NU sendiri ada namanya Banom, Badan Otonom namanya Ansor, logo ujungnya bulan bintang. Kalau saya bintangnya 5, beliau bintangnya 1. Cuman Satu. balonnya 5 dia. Makanya sering nyanyi, balonku ada 5 gitu. Cuma meleduk 1. Pemirsa cumi-cumi.com, ini kan dua di depan saya ini kan memang dari zaman alam roh sudah berteman. Iya. Satu katanya Jual penjual, pisang. Ya, jual jual pisang. pisang, yang satu satu Yang satu beli. beli. Iya. Cuman duitnya pakai apa kita nggak tahu. Iya, Nah, Gus Irfan ini asli mana sih? Saya asli Cepu. Cepu, Jawa. Perbatasan Jawa Tengah, Jawa, Jawa Tengah, Timur. Jawa Cuman Timur. kalau masuk ini sekarang masuk Jawa Tengah. Iya, Dari kecil saya emang suka sejarah. iya. Dari kecil, Usia berapa sekarang, Pak? off the record. Oh iya kah? 30 sisanya. 30 sisanya. Gimana belajar sejarah? Dari pesantren, jadi bagi Oh, dulunya pesantren. pesantren. Bahkan saya juga punya pesantren juga dari buyut saya itu pendidikan pesantren sampai sekarang masih ada. Oh, pesantren mana? Di daerah Blora namanya pesantren Mansyaul Huda. Mansyaul Huda. Ya, Mm-mm. Makanya kalau umpama ini bohong atau apa kan pasti saya diketawakan orang Blora gitu loh. Betul. Apalagi ini kan di depan media. Lah, akhirnya saya karena di pesantren itu pelajaran pertama kali yang paling tua itu adalah sejarah. Saya bersahabat sama beliau, saya senangnya beliau jujur orang. Iya. Iya. Nggak pernah neko-neko. Jujur. Jadi makanya kan orang kalau bersahabat dengan keturunan sultan itu kalau dia nggak kuat derajat pasti bental. Iya. Dia mental. Jadi pelajaran pertama di konsep kami di pesantren itu pelajaran paling tua itu sejarah. Mm-mm. Makanya kan pelajaran kita semua anak Adam, kenapa saya bilang pelajaran pertama kali itu sejarah dibanding yang lain, induk semua ilmu pengetahuan. Makanya kan awal mula Adam dan Hawa atau Adam and Eva, Mm-mm. itu kan ketika makan quote and quote buah kuldi, itu kan pelajaran pertama yang Buah kuldi, dipesankan buah, Tuhan. buah apa sih? Buah keabadian. Kuldi namanya. Ini kayak gini. Oh, Nggak ini bisa- kayak ini. Ya ada Ya, tapi nggak salah bisa satu dimakan. tafsirnya. Ini kan abadi juga nih. Abadi, nggak busuk-busuk. Jadi sejarah kan itu kan. Oke. Sejarah. Ya lanjut. Nah, akhirnya dari sejarah itu saya belajar termasuk ketika masalah beliau jadi pengacara dukun. Ya. Wah, saya paham dukun. Ternyata di dalam Perang Geger Sepehi ini ditulis buyutnya Presiden kita Soekarno ternyata dukun, Bang. Mendeklarasikan diri sebagai dukun. Ya, dukun ya. ya. Ini dukun dalam konteks masa lalu ya. Dukun kebaikan, dukun itu dulu Pengobatan. ilmuwan. Sama kayak dokter ya. Sama kayak dokter. Cuman Sekarang aja di derajatnya. sama Belanda itu yang serba berbau Kalau Indonesia. kalau dokter kan sekarang obatnya disuntik ke dalam. Iya. Kalau zaman dulu dilepeh disembur. Hmm. Iya. Masuk ke pori-pori. Sekarang disuntik gitu. Sekarang masih ada dukun nggak sih di Indonesia? Banyak. 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 Gimana tuh banyak dukun? Ih, sebelah saya dukun. Saya bangga jadi dukun karena apa? Presiden Soekarno aja keturunan dukun. Tadi yang saya bilang di catatan Geger Sepehi begitu. Ya. Sejarawan Inggris ya yang nulis dukun loh, itu yang bukan hal yang bikin hina. pangeran ramalan Pangeran Diponegoro itu, yang nulis itu. Jadi dukun itu bukan hal yang hina. Bukan yang hina. Dukun itu emang Zaman dulu ya begitu ya. Sampai Kehormatan. sekarang. Zaman sekarang agak hina karena ada dukun cabul kan? Ya, itu dia tadi. itu. Iya, dukun cabul sering tuh. Saya percaya diri dibilang dukun karena paham sejarah. Ya. Kecuali nggak paham sejarah. Tapi dukun cabul jodohnya sama cewek cabul juga. Makanya pada berbuat cabul gitu. Jadi Bang Gus Irfan ini enak dipanggil dukun atau gimana? Ya terserah. Kalau saya di pesantren saya dipanggil Gus. Gus. Kalau di konsep budaya saya kalau dalam hal penyembuhan saya dibilang dukun bisa. Ya. Tapi ketika saya yang lain saya dipanggil yang lain juga bisa. Monggo. Bebas saja lah ya. Itu kan sekedar Ya. penempatan aja. Ya. Penempatan kata-kata ya. Iya. Kata dengan makna dengan budaya pada satu saat ya. Betul. Lulus pesantren. Pesantren kan long life education. Nggak ada nama hidup ini yang belajar harus selesai kan nggak. Tetap belajar Sampai mati. sampai mati. Minal pun belajar. mahdi ilal lahdi. Ya. Kan gitu. Berarti sekarang masih punya pesantren ya. Masih punya warisan dari buyut saya. Kiai Haji Tamyiz Bogorejo, Blora. Blora ya. Mansyaul Huda Setiap namanya. manusia itu punya pesantren. Ah, ah. Pesantren manusia itu adalah pesantren hati. Makanya ketika mereka mau
berbuat yang macam-macam, dia berpikir. Lalu dikembalikan ke hati, ke pesantren. Hati itu adalah pesantren manusia. Betul. Karena kalau kita pakai hati, pasti semuanya keluar akan baik. Nggak, kita ketawa aja. Iya. Nggak ikut ketawa. Senyum. Bagus. Kalau kita bicara tentang Prabowo Subianto, yang kemudian keturunan dari Pangeran Diponegoro, Betul. ya. Kan Pak Prabowo juga kan ibunya dari Minahasa, Manado ya, Sulawesi Utara ya. Ibu kandungnya dari Minahasa Manado. Ada cerita tentang itu nggak? Yang apa Gus Irfan tahu? Saya tahu, cuman nggak terlalu banyak. Mending saya yang sudah tahu aja dari pihak ayahnya. Ya dari ayahnya saja ya, darah dari ayah. Dari ayah beliau. Kalau ibunya juga turun Ningrat Manado juga. Tuh. Kalau itu saya sedikit. Kalau itu saya kalau Ibunya tahu sedikit, Pak saya Prabowo. bilang sedikit. Ya. Mending saya diem aja kalau sedikit. Kalau ayahnya paham. Ya, karena kan kita lahir ini kan separuh dari ayah, separuh dari ibu. Betul. Kan, gitu kan. Iya. Kalau ini Seperti itu. mutlak dari Dari ayah. Jadi Pak Gus Irfan ini ilmu budaya, culture, ilmu agama, Iya, ilmu sejarah, Iya. ilmu perdukunan, ilmu perdukungan atau pertabiban. tabib. Bisa nyembuhin orang juga? Atas izin Allah. Kalau nyembuhin kan semua Allah. Oh iya. dulu pernah dia. Pernah pemindahan penyakit kambing. Pernah. Makanya musuh kita sampai sekarang namanya Richard nih. Oh iya. Pernah Bang. Ja- Orang sehat dibacok aja jadi sakit Bang. Pernah. Dia bisa nyambuhin orang, bisa nyakitin orang juga. Dokter Bang. Richard. Waktu Dokter viral Richard. itu, Iya. tadi tentang pembacokan tadi kan. Waktu itu kan tajam, goloknya luar biasa tajam. Bu, ya. Iya. Golok saya tuh. Iya. Dari 6 tebasan, logika waras saja kan kita orang bernalar juga. 6 tebasan, 5 nggak lecet, nggak luka, yang 1 lecet. Umpama anak SD dikasih 6 pertanyaan, Iya. 1 gagal, 5 berhasil, nilainya berapa, Bang? 90. 90. Orang nggak melihat itunya. Berarti menunjukkan ilmu ini justru nggak ada trik. Nggak Iya. pakai trik. Itu ngayunan pedang Ini kapan nih isi kejadiannya nih? Di Densu. Densu. Denny Sumargo. Acara Sumargo. Densu. Ya, dari situlah saya diajak beliau, saya viral nama Wesi di situ. Awalnya beliau ragu-ragu. Ya. Jadi Kan ada dia bilang yang ngebacok siapa? iya. Saya. Ya kan dari rumah udah ngomong promo-promo ke saya. Mm-mm. Wah, pokoknya tenang, tak tiupin aman, enggak mempan dibacok dulu dia. Saya Siapa bilang, yang dibacok siapa? ada anak buah saya, anggota saya, Iya, dibacok rekan-rekan. sama- Ngayun gitu kayak main golf. Jadi dia udah meyakini saya, udah nyampe sana ngelihat pedang saya, dia wih, tajam banget. Ajam dan beracun. Maaf kita bongkar Iya. aja ya. Mm. Beracun ujungnya. Jadi pedang saya Beliau tuh kadang-kadang sama teman sendiri juga iseng juga gitu loh. Gila juga. Apa pedang yang panjang? iya, pedang Iya. panjang memang pedang saya buat perang. Iya. Jadi Bang, saya, logika ya Bang. Iya. Jangankan besi Bang. Kalau kayu disabetin keras ke punggung sakit gak Bang? itu Ya, kertas sakit, saja Bang. mau pedang saya tuh shh, gitu. Apalagi besi dan tajam. Jadi si Gus ini udah bilang, wah pedangnya tajam banget, Gila. tebelah nih orang katanya. Terus yang bacok Gus. Iya. Saya yang manas-manasin. Bacok sama si ini. Si Ngayun. anggotanya Iya. Bang Iya. Firdaus. Iya. Kan waktu itu kita tanya, siapa yang mau dibacok buat bahan percobaan saya katanya. Blow on banget ya. Enggak, dia tapi pintar, dia pintar. justru di situ kan Dia menunjukkan dia yakin, dan anehnya ketika yang tembus 1 itu dia nggak merasa kesakitan, Nggak sakit ya nggak apa? sakit. Makanya kita analogikan dalam kalau kita paham sejarah keagamaan, Nabi Muhammad sendiri kadang-kadang juga dalam tanda kutip punya mujizat, kadang-kadang juga terluka. Begitupun juga Khalid bin Walid, panglima besar Islam. Kalau yang santri pasti Iya. paham omongan saya. Iya. Khalid bin Walid suatu saat dikisahkan minum racun yang kopi ibarat sekarang cyanida. Iya. Pakai amalan dari Nabi Muhammad anti racun. Tapi satu sisi ketika perang yang lain beliau juga terluka. Jadi kalau kita memahami, jadi saya bilang 6 tebasan, 1 yang tembus, itu menunjukkan ilmu kekebalan itu ada. Seperti tadi. Tetapi jangan sempurna. Nggak ada yang sempurna. Kalau hidup. sempurna melebihi Allah, Iya, iya. makanya dikasih luka satu. Gitu. Kayak kiai-kiai kita pembantaian PKI. Waktu itu kan kiai ini nggak masalah. Akhirnya meninggalnya dikubur hidup-hidup. Meninggal juga kan. Ketika ditembak segala macam nggak apa-apa. Lah itulah memahami ilmu kekebalan, jangan kayak film Bang. Iya. Nah, makanya harus ada workshop tentang ilmu gaib itu apa sih. Ditanya secara 5W 1H, what, when, who, segala macam apa, bagaimana, harus seperti seminar. Iya. Gitu. Jadi Gus Irfan ini punya ilmu kebal nggak ya? Kan Punya saya aja. bilang ilmu dari Allah. Kekebalan kan itu kaitannya doa Bang. Iya. Makanya musuh saya si Miftah. Musuh kami juga. Ini. Oh, musuhan Oh, musuhan. Oh, saya enggak musuhan. Saya musuhan. Jadi
Jadi beliau ini ilmu kebal yang paling tinggi Bang. Iya, Ada. kan? Kebal malu. Kebal malu Bang. Ini tinggi banget Kalau- katanya. Kalau sebelahnya kebal nggak ada ilmu kebal. Oh, ini banyak beliau nih. Enggak lah. Namanya kerajaan, Bang. Keturunan kita nggak bisa pungkiri, Bang. Pasti pengen punya pegangan. Aneh aja keturunan kerajaan, keturunan kesultanan nggak punya pegangan. Iya ada. Aneh. Saya alhamdulillah ada tabungan, pegangan kalau nggak ada duit. Jadi Betul. Bang Firdaus ada pegangan? Ada. Ada. Apa? Ya duit, buku tabungan. Kalau di bokeh-bokeh daripada puyeng ke KTM gitu. Jadi Gus Irfan ilmu budaya, Ilmu budaya. ilmu sejarah. Termasuk tadi kan saya bilang bahwa Ah. Presiden Soekarno itu adalah cicitnya daripada dukun. Ini ada catatannya. Kalau begini saya kan dituntut bisa kalau saya salah. Pangeran Mangkubumi. Ini tulisan Peter Carey loh. Sekali lagi. Beliau Tulisan ini seorang Carey. pengacara, Pengangguran pengacara. calon pengacara DO jadi dukun. Salah satu jadi dukun. Itu. Dia tulisan dari Peter Carey. orang Belanda, Orang Inggris. orang Inggris. Yang sekarang lagi viral membuat buku namanya Ramalan tentang pangeran Ramalan Diponegoro Iya. itu. Ya, Itu Peter Carey yang menulis bahwa sejarah ini. Mangkubumi itu menggelari dirinya dukun keraton. Kalau konteks dukun itu sesat, berarti Pak Karno presiden kita adalah cicitnya orang sesat. Apalagi ini kerajaan Islam. Yogyakarta kan kerajaan Islam, Iya. Bang. Kesultanan Islam. Makanya pemimpinnya namanya Sultan kan, Sri Sultan. Nggak Iya. mungkin. Jadi Mm-mm. pada masa-masa dahulu Mm-mm. kata dukun itu konotasinya mulia. Mulia. Oleh Belanda dibelokkan. Ah, Makanya harus dibedakan mana itu penyihir, mana itu dukun. ya. Harusnya penyihir. Gitu. Tapi Belanda udah diluruskan oleh Pak Prabowo kemarin. Ah, ah. Ya Bapak-bapak di Belanda, terima kasih udah balikin artefak leluhur kami. Itu Bang. Jadi yang dibalikin nama Belanda ini cuma punyanya Keraton Yogyakarta. Enggak, semua. Enggak. Saya Indonesia. Banyak. Indonesia, Kan banyak. Pak Prabowo diamanahkan itu. Nanti kan dipanggil semua cucu-cucunya dipanggil suruh kumpul. Tapi belum dibalikin kan, masih omong-omong kan. Sudah Sudah, simbolik sudah. Simbolik sudah ya. Insya Allah kan Pak Prabowo suruh nyiapin dulu museumnya atau apa Iya. gitu. Jangan sampai Nggak kita sembarangan. Iya, jangan sampai kita nerima dari sana, kita nggak bisa ngerawatnya, Bang. Buat apa? Mending Iya. di Belanda aja, di Leiden atau di mana, Den Haag, mending di sana aja. Karena itu bukan alat yang nggak punya energi ini, tapi itu alat yang memang yang bisa terbang, bisa apa, itu makanya bahaya kalau nggak di ini kan, karena zaman dulu itu memang udah canggih. 1000 tahun ke belakang itu bukan orang-orang yang nggak bisa ini mundur. Mereka hari ini pesawatnya pakai besi, kalau mereka pesawatnya kaki sendiri. Zaman dulu orang tuh terbang. Kalau Bang Diolipa kalau masih mau ke nggak Amerika, percaya, kalau iya. seandainya di sini boleh nggak saya ngidupin korek? Boleh. Nggak Ada apa-apa. korek, ada korek. Nggak, saya ada korek. Hidupin Apa aja korek yang korek, lain nggak monggo, apa-apa. ntar dikira korek trik lagi. Korek yang lain aja dah. Ya coba ada korek nggak? korek. Nggak, ini kan nggak ke take down kan kalau ada api? Enggak. Oke. Coba aja. Kalau nggak percaya tentang udah hal pakai yang korek berbau- lu aja udah lama Jangan banget. ntar dikira trik Oh, lagi. Mulutnya netizen kan oh, tahu sendiri. Ayo. Maha benar mulut netizen yang nyinyir. Iya. Ini maksudnya lu Sorry korek ya. mau bakar apa? Bakar Iya kan tadi kan biar pemirsa dan Bang Diolipa itu percaya. Kalau perlu rokok juga, rokoknya Abang, jangan rokok saya, ntar dikira trik pula rokok saya. koreknya bang sama rokoknya bang. Tadi ganti sebungkus. Jangan rokok saya, ntar dikira trik juga. Batang Untuk aja. pesulap merah ya. Ah. Nah, ini korek bukan korek saya, ini juga rokok bukan rokok saya. Ini saya bakar ya. Jangan ditutupin. Oh Ntar iya netizen nggak ngeliat. udah. Jangan tutupin. Nah, Logikanya Bang, kalau sekedar atraksi di lidah kan ada airnya Bang. Itu biasa. Tapi kalau di kulit tipis bagaimana? tapi Bang? di ini dulu dong. Apinya Oh, iya. diperjelas apinya, dikencangin dulu. Apinya. Gue kan paling seneng nyiksa orang. Coba sih. Gila sama teman sendiri. Ntar gue dulu. Pelan-pelan Bang, nggak usah lama-lama, nggak usah cepet-cepet Iya. Bang. Ini contoh kecil aja Bang. Ilmu kekebalan. Ilmu kekebalan. Coba Dari tolong Allah. ini ada. Lu pakai betadine nggak? Nggak. Nggak. Oh nggak. Oh kira pakai butuh betadine. Ini contoh kecil aja Bang. Ya memang benar pemirsa, dua kawan ini memang dulunya satu roh, satu berteman di alam roh ya. Iya. Yang ini kalau kita pakai kacamata ilmu psikologi Hmm. masih masuk akal ya. Iya. Karena ya. bukan psikologi, parapsikologi. Oh, parapsikologi. Kalau ilmu psikologi kan yang nyata-nyata aja kan. Iya. Ini kan Iya. yang nggak nyata tapi Hmm. diceritakan ya. Betul. Nah, jadi ada satu konsep yang pertama disampaikan oleh Gus Irfan, Iya. bahwasannya
kalau kita chemistry, Iya. kita ketemu pada orang-orang yang sekarang ini dulunya memang sudah bertemu gitu Iya, ya. Termasuk Gitu Bang ya? Deo dan Betul. kita ya udah Iya. ketemu Makanya leluhurnya. ketika aku ketemu beliau, ini kayak dejavu. Nah, Aku kok pernah ketemu beliau di mana ya gitu. Iya. Leluhurnya udah pernah ketemu. Itu. Atau korinnya atau apa. Iya. oh ya, ada korin Pendamping. ketemu, Dalam ya. Islam itu ada namanya korin, pendamping. Mm-mm. Kalau manusia kan usianya paling 100 tahun lah Iya. zaman sekarang. Kalau korin tuh jin itu ribuan tahun yang mendampingi. Oh, oh. Ketika ayah kan udah barusan nggak ada. Iya, Mungkin ayahnya yang lain juga nggak ada, itu korinnya berpindah kadang ke anaknya. cucunya. Bukan berarti kita hidup kembali, enggak loh. Tapi Kita- korinnya, pendampingnya pendampingnya beda. maksudnya. Pemirsa cumi-cumi.com, sampai disinilah cerita tentang Gus Irfan, Khususnya- pertemanannya dengan Bang Firdaus, Ya. di mana zaman dulu waktu mereka berdua belum lahir, mereka sudah berteman dalam Di satu alam roh. di alam roh. Iya, di alam roh. Ya, Dulu kita di alam roh tuh di pasar apa Cipete apa gimana? Bisa jadi, Bang. Bisa jadi. Bisa jadi tuh. Iya, pasar Jadi Cipete. bagi netizen yang ketawa-ketawa, saya tadi bilang ada dalilnya dalam Islam, silahkan cek gitu ya. aja. Iya. Ruh itu dulunya pernah ketemu dulu. Nah, ini sekarang adalah kehendak bebas netizen untuk berpikir. Monggo, Boleh percaya, boleh tidak? boleh tidak. Boleh ngebully juga nggak apa-apa. Boleh, Silakan, kita silakan. malah seneng. Terima kasih pemirsa cumi-cumi.com. Ya. Sampai ketemu lain waktu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.